Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jordi Amat resmi bergabung ke Persija Jakarta. Rafael Strijk menyusul ke Liga 1. Sementara Nathan Joe dan Tom Haye masih stay di Eropa kabarnya. Ya, memang dalam beberapa pekan ini pemain diaspora, transfer pemain diaspora ini sangat menarik untuk diperbincangkan, karena kita tahu beberapa pemain diaspora timnas Indonesia ini berstatus tanpa klub. Jadi hampir semua pemain yang bermain di Eropa rata-rata berstatus tanpa klub setelah kontraknya berakhir bersama tim yang mereka bela. Nah, untuk yang kita bahas kali ini, yang pertama seperti yang kita sampaikan di awal, Jordi Amat yang resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Yang kita tahu sebelumnya Jordi Amat ini membela klub Malaysia Johor Darul Takzim. Tentu Persija Jakarta sangat beruntung bisa merekrut pemain sekaliber Jordi Amat yang kita tahu kenyang pengalaman. Dia pernah bermain di Premier League, La Liga, kemudian Liga Belgia, dan terakhir Liga Malaysia. Dengan berbekal pengalaman, tentu ini akan memperkuat lini belakang tim Macan Kemayoran, yang di situ juga ada back andalan timnas Indonesia Rizky Ridho, yang dengan hal tersebut tentu Rizky Ridho bisa tambah mengulik pengalaman dan ilmu yang dimiliki dari Jordi Amat, yang kita tahu sudah pernah berhadapan dengan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kemudian beberapa striker top Eropa sudah pernah Jordi Amat hadapi. Tentu pengalaman sangat dia butuhkan, sangat menguntungkan bagi tim Persija Jakarta yang kita tahu musim depan akan berusaha merebut gelar BRI Liga 1. Kemudian yang kedua ada Rafael Strijk yang memang sangat santer diberitakan akan bermain di BRI Liga 1. Bak Gayung bersambut, kabarnya sebelumnya dia akan bermain bersama Persija Jakarta, tapi kabar terbaru dia dikabarkan akan membela Dewa United. Tentu bersama Dewa United ini dia akan berduet dengan striker timnas Indonesia Egy Maulana Fikri. Meskipun memang sebelumnya dia sangat santer diberitakan akan bergabung dengan Persija Jakarta, tapi akhir-akhir ini dia dikabarkan akan membela Dewa United. Sebelumnya Rafael Strijk ini membela klub dari Australia ya, setelah dikontrak dari klub dari Liga Belanda. Tentu meskipun harapan kita Rafael Strijk tetap bermain di Eropa, tapi kabar bermain di Liga Indonesia ini juga bisa menguntungkan juga, karena Rafael Strijk bisa mendapatkan menit bermain dan menunjukkan bahwa dia betul-betul striker yang berkualitas. Kita tahu Rafael Strijk ini adalah pemain yang bisa bermain di semua posisi di lini serang, pemain naturalisasi timnas Indonesia, sudah membela timnas U23, membantu timnas U23 sampai ke semifinal Piala Asia. Kemudian bersama timnas senior dia selalu diandalkan juga, sudah beberapa kali membela timnas Indonesia. Dia sering kali bermainkan di posisi kiri. Dia bukan seorang goal getter, tapi adalah pemain yang mampu menciptakan ruang bagi pemain depan lainnya, sehingga tentu bermain di Liga Indonesia dia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain. Meskipun memang harapan kita dia stay di Eropa, membuktikan kualitas di Eropa itu lebih baik, tapi apapun itu kembali lagi masih belum deal, ini masih kabar, masih belum final. Kita tunggu saja kabar terbaru dari Rafael Strijk nanti. Kemudian selanjutnya yang keempat ada Tom Haye yang juga santer dikabarkan akan bermain di Liga 1, tapi kabar terbaru dia tetap akan bermain di Liga Belanda. Kabarnya tim promosi dari Liga Belanda kabarnya tertarik untuk menggunakan jasa Tom Haye yang kita tahu juga sangat kenyang pengalaman di Eredivisie. Musim lalu dia bermain bersama Almere City, meskipun tidak mampu
membantu timnya lolos dari degradasi, tapi permainan dari Tomaye dia selalu tampil sebagai starter dan tampil cukup baik. Karena dia memang sudah sangat pengalaman ya di Eredivisie. Dan kita tahu memang timnas Indonesia sangat beruntung memiliki pemain sekaliber Tomaye, sang profesor. Meskipun sebagian penggemar timnas menunggu dia bermain di Liga 1, tapi kalau menurut saya, kalau misalkan dia masih ada rezeki di Eropa, tetaplah bermain di Eropa, apalagi bermain di Eredivisie Belanda, di Liga 1 Belanda, tentu membuat permainan dari Tomaye ini tetap terjaga sehingga kualitasnya tetap oke ya. Bukan arti bermain di Indonesia tidak oke, tapi mungkin secara kualitas liga di Belanda kita tahu salah satu liga terbaik juga di Eropa ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Nathan Joe. Nathan Joe ini musim lalu bermain bersama Swansea City, pemain multi posisi, bisa bermain di kiri, kemudian gelandang bertahan, back tengah juga. Pemain yang saya rasa ini mempunyai kualitas cukup baik, meskipun memang dalam beberapa pertandingan terakhir di timnas Indonesia Nathan Joe kalah bersaing bersama Calvin Verdong, tapi kita tahu kualitas dari Nathan Joe ini cukup baik. Saya yang sangat ingat dari Nathan Joe ini ketika memberikan umpan kalau nggak salah kepada saat Indonesia berhadapan dengan di Piala Asia itu, di Piala Asia U23 saat Indonesia berhadapan dengan Yordania. Dia memberikan umpan yang cukup baik, yang melalui kaki kiri, melalui tendangan bebas. Dia memberikan umpan, disambut dengan sundulan oleh pemain Indonesia lainnya. Saya lupa siapa yang menyundul, tapi kualitas itu memang luar biasa memang kaki kiri dari Nathan Joe. Kita doakan Nathan Joe ini menemukan klub yang memberikan menit bermain yang banyak bagi Nathan Joe. Meskipun juga kabarnya dia banyak dilirik klub Liga 1. Tapi kita berdoa Nathan Joe tetap bermain di Eropa, karena kita tahu kualitas dari Nathan Joe ini, umpannya kaki kirinya ini cukup luar biasa ya. Nah, itu dia kabar dari pemain diaspora kita. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya sebenarnya juga, ada Justin Hapner, kemudian J. Itzes yang juga masih belum menemukan klub sampai saat ini. Kita doakan pemain diaspora, pemain timnas Indonesia tetap bermain abroad di luar negeri, bisa mendapatkan bermain yang banyak, kemudian bisa menambah kualitas permainannya yang kemudian dibawa ke timnas Indonesia. Bravo timnas Indonesia, bravo pemain timnas Indonesia. Salam olahraga.